Shalom dan selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kelas 12 mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, tetapi Ibu mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, yang punya kehidupan kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu indah. Tuhan menyertai kami dalam suka duka kehidupan kami, baik secara pribadi maupun bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang kuat, sehat dan semangat baru untuk melanjutkan kegiatan kami, terlebih untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, memberi kami hikmat sehingga kami mampu memahami materi yang akan disampaikan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada materi kita hari ini yaitu demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab, ya. Jadi lanjutan materi sebelumnya yaitu bab 3. Nah, di dalam materi ini peserta didik diharapkan dapat menerima demokrasi dan HAM sebagai pemberian Allah. Peserta didik juga diharapkan dapat mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai HAM dan demokrasi. Peserta didik dapat memahami arti demokrasi dan HAM dan hubungannya dengan keadilan yang Allah kehendaki di dalam Alkitab, serta menganalisis berbagai pelanggaran HAM dan demokrasi di Indonesia yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Peserta didik dapat membuat poster yang berisi seruan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama apa itu hak asasi manusia. Ya, jadi hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar hak asasi manusia dari cerita kehidupan beberapa tokoh. Bahkan nanti ada kesaksian Alkitab yang akan kita baca bersama di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 dan 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Kita akan belajar dari beberapa tokoh yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, ya. Dan tokoh yang pertama adalah Aung San Suu Kyi. Siapakah beliau? Beliau ini merupakan salah seorang perempuan yang dengan gigih memperjuangkan terwujudnya demokrasi di Myanmar atau di Burma, ya. Jadi ayahnya Aung San Suu Kyi ini adalah tokoh perjuangan Burma yang diakui sebagai bapak pendiri bangsa itu. Ibunya bernama Daw Khin Kyi, ya. Dia memainkan peran penting sebagai tokoh politik dalam pemerintahan Burma, negara yang baru merdeka pada tahun 1948. Apa yang dia perjuangkan di sana? Ya, Aung San Suu Kyi mempelopori perjuangan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar. Nah, tetapi akibat dari kegiatannya tersebut, ia dipenjara selama 15 tahun. Nah, seharusnya masa hukumannya itu 21 tahun. Tetapi baru dijalani 15 tahun, ia dibebaskan. Pemerintah Myanmar menghadapi tekanan dari dunia internasional oleh karena penahanan terhadap Aung San Suu Kyi. Sehingga kita bersyukur, ya, bahwa ada orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya bagi perjuangan hak asasi manusia dan demokrasi pada masa itu. Tokoh yang kedua adalah Rachel Aline Corrie. Siapakah beliau? Beliau adalah anggota Solidaritas Internasional atau GSI yang dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Rachel Aline Corrie sendiri lahir tanggal 10 April 1979. Ya.
dia dibunuh oleh pasukan IDF dengan sebuah bulldozer. Karena pada saat itu Corrie atau Rahel dan teman-temannya bertindak sebagai manusia perisai. Corrie adalah seorang mahasiswa dari Evergreen State College di kota Olympia, Washington, Amerika Serikat. Ia sempat mengambil cuti 1 tahun, lalu berkunjung ke jalur Gaza pada Intifada kedua. Setelah terbang ke Israel pada tanggal 22 Januari tahun 2003, Corrie menjalani latihan selama 2 hari di markas besar GSI di tepi barat, lalu berangkat ke Rafah untuk ikut serta dalam demonstrasi di sana. Di sana, Rahel bertindak sebagai manusia perisai dalam upayanya untuk menghalangi penghancuran rumah yang dilakukan dengan bulldozer lapis baja oleh pasukan IDF. Nah, pada saat itu Corrie sendiri membaringkan dirinya di jalan, lalu dilalui oleh bulldozer tersebut. Dia terluka parah lalu dilarikan ke rumah sakit Palestina. Laporan terakhir mengatakan ia meninggal di tempat, tetapi ada yang mengatakan ia meninggal di jalan menuju ke rumah sakit. Tokoh yang ketiga ada Ade Rosita Sitompul. Beliau adalah seorang wanita pejuang hak asasi manusia, berasal dari Jawa Barat. Ade Rosita Sitompul lahir pada tanggal 12 Desember 1938 ya. Ade sendiri memulai belajar gerakan tutup mulut dengan merahasiakan tempat persembunyian yang dibangun ayahnya di rumah. Dan dia dilibatkan sebagai kurir bagi para gerilyawan dengan membawa pesan di balik lipatan. Dari ayahnya juga, Ade Rosita belajar tentang kesetaraan dan keadilan sosial melalui pergaulan dengan kalangan kuli perkebunan. Dari kakeknya, Rosita belajar tentang nilai kemanusiaan, di mana musuh pun harus diperlakukan secara manusiawi. Sehingga pada tahun 1965, itu menjadi titik penting untuk komitmennya dalam gerakan perjuangan kemanusiaan. Saat itu abangnya adalah salah satu pemimpin Persatuan Wartawan Indonesia yang pro Soekarno, ditangkap dan ditahan selama 9 tahun. Sahabat-sahabatnya juga mengalami nasib serupa. Nah, sehingga menghadapi situasi ini, Rosita termotivasi untuk menggalang bantuan berupa obat-obatan, mengirimkan makanan ke penjara, mengurus keluarga tahanan politik, dan dengan berbagai cara berupaya menyelamatkan orang-orang yang diburu. Tentu saja aktivitas ini menyebabkan ia diinterogasi berulang kali oleh militer. Tokoh yang keempat adalah Malala Yousafzai. Malala lahir pada tanggal 12 Juli 1997 sebagai anak pertama setelah ibunya mengalami keguguran. Saking miskinnya, ayahnya tidak punya uang untuk membayar biaya bidan supaya menolong ibunya melahirkan. Dalam budaya Pakistan, terutama suku Pashtun yang merupakan campuran antara etnis Pakistan dan Afghanistan, kelahiran bayi perempuan adalah suatu kemalangan bagi keluarga. Tetapi Ziauddin, ayah dari Malala, justru bergembira atas kelahiran anak pertamanya. Nama Malala diambil dari Malalai, yaitu pejuang wanita dari Afghanistan. Setiap anak Pashtun tumbuh dalam semangat patriotik. Malala berhasil membangkitkan semangat juang rakyatnya yang sedang melawan penjajahan Inggris pada masa itu. Meskipun Malala terbunuh dalam peperangan, tetapi kematiannya justru membuat pejuang Afghanistan semakin gigih sehingga mereka memenangkan pertempuran. Ziauddin Yousafzai memiliki idealisme. Beliau adalah ayah dari Malala. Idealismenya adalah menghadirkan pendidikan bagi anak-anak Pakistan, termasuk anak perempuan yang sebetulnya dianggap tabu untuk bersekolah. Sehingga bersama temannya Ziauddin mendirikan sekolah dan Malala menjadi muridnya. Malala terbiasa mengikuti ayahnya berkeliling ke desa-desa sekitar untuk mempromosikan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Setelah menyimak kisah keempat tokoh tadi, maka kalian akan mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari keempat tokoh tersebut? Yang kedua,
buatlah komitmenmu setelah mempelajari kisah keempat tokoh tersebut. Kita lanjutkan materi kita ya. Kita akan melihat bersama kesaksian Alkitab tentang manusia. Menurut Alkitab sendiri, hak asasi manusia adalah anugerah Allah kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Atau secara sederhana, Allah mengaruniakan hak hidup kepada setiap manusia tanpa melihat latar belakang kehidupannya. Allah juga berkuasa terhadap kehidupan manusia, bahkan Allah berdaulat terhadap bumi dan segala isinya atau alam ciptaannya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30, di sana dituliskan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia disebut makhluk yang bermartabat. Menurut John Stott sendiri, dalam bukunya Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani, martabat manusia diutarakan dalam 3 kalimat beruntun dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kalimat kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketiga, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Martabat manusia sendiri dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak. 3 hubungan unik tersebut adalah: yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Menurut Stott, manusia diciptakan menurut gambar ilahi, mencakup kualitas-kualitas rasional, moral, dan spiritual. Kualitas ini dengan sendirinya membedakan manusia dari binatang dan memungkinkan manusia berelasi dengan Allah melalui kualitas rasional, moral, dan spiritual. Di sanalah manusia belajar untuk mengenal, memahami, serta taat pada perintah Allah. Dalam hubungan antara manusia dengan Allah inilah manusia dapat beragama, menyiarkan agama, menjalankan ibadah agama, memiliki kebebasan untuk berpikir, berbicara, mengambil keputusan menurut hati nurani. Tetapi semuanya berada dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehingga ia memberkati relasi atau hubungan antar manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan tersebut. Dengan demikian, hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga, hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, hak untuk diterima dan dihormati tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun status sosial, berada dalam lingkup hubungan antar manusia yang diberkati Allah. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Manusia diciptakan untuk mengolah bumi, bahkan berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, beristirahat, memperoleh sandang pangan, rumah yang nyaman dan sehat, bahkan memperoleh hak untuk bebas dari penyakit, kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan air yang bersih. Selanjutnya kita lihat implikasi hak asasi manusia dari 3 hubungan unik tadi. Implikasinya adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat sekali lagi merupakan pemberian Allah ke manusia. Dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 31, di sana dikatakan, siapa yang menindas orang lemah berarti menghina penciptanya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman dari Allah akibat perbuatan yang sudah mereka lakukan terhadap rakyatnya. 1
Salah satu di antaranya adalah kisah di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 yang juga sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Perikop ini menceritakan tentang Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot, lalu menerima hukuman. Apa hukuman yang diterima oleh Raja Ahab? Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak, sehingga dimakan anjing di luar pintu gerbang kota, tepat seperti yang difirmankan Allah. Hal ini membuktikan bahwa di dalam kehidupan kita, ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal yang saling berhubungan dan terminologi penting dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan yang adalah Sang Penciptanya. Ingat bahwa pelajaran yang dapat kita ambil adalah Allah tidak pernah tinggal diam terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika manusia berdoa kepada Allah, Allah melihat mendengar siapapun yang mengalami penindasan atau pelanggaran HAM, maka Allah akan ada di sana. Allah menegur dan bahkan Allah menuntut pertobatan. Jika tidak atau ketika manusia tidak mau bertobat, maka manusia akan memperoleh hukuman. Tetapi sebaliknya, kalau manusia sadar akan kejahatannya, mohon ampun, bertobat, maka manusia akan terhindar dari hukuman Allah. Anak-anak, mari kita lihat yang berikut, perdebatan hak hidup. Kasus-kasus hukuman mati, aborsi, dan eutanasia merupakan kasus-kasus yang sering mendatangkan sikap pro dan kontra. Artinya ada masyarakat yang menolak, tetapi ada juga yang menerima. Dua sikap tersebut masing-masing disertai dengan alasan yang mereka sampaikan. Ya, mari kita lihat yang pertama adalah tentang hukuman mati. Hukuman mati ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan berat, ya, seperti pembunuhan yang kejam, pembunuhan berencana, pembunuhan yang sadis, ya, atau mungkin ada pengkhianatan kepada negara, atau penjual, pembawa, dan narkoba. Nah, hukuman mati diyakini akan membuat orang lain takut serta tidak akan melakukan kejahatan serupa. Selain itu juga terjadi berbagai kasus ketika orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan penjara. Bila seorang sudah dieksekusi, tentu hukuman itu tidak dapat dibatalkan. Pihak yang menerima adanya hukuman mati mengatakan bahwa dengan diberlakukan hukuman mati diharapkan ada efek jera bagi pelaku kejahatan. Tetapi ada juga pihak yang menolak, mengatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang diberikan Tuhan bagi manusia. Oleh karena itu manusia tidak berhak mencabut nyawa sesama atas alasan apapun, termasuk alasan hukum. Yang kedua, kasus yang kedua adalah aborsi. Ya, seperti kita tahu bahwa aborsi ini adalah pengguguran kandungan, ya. Praktek menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Di gereja Katolik, mereka menentang praktek ini dan menganggap semua bentuk aborsi sebagai pembunuhan. Banyak gereja Protestan juga menentang praktik-praktik ini apabila dilakukan sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Misalnya, seorang remaja perempuan yang menjadi hamil karena berperilaku seks bebas. Hal ini terjadi karena ia merasa belum siap atau malu oleh cemooh orang-orang di sekitar. Terhadap orang-orang seperti ini, orang Kristen mestinya bersikap lebih terbuka atau mau menolong remaja ini agar ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan baik. Aborsi juga biasanya tidak akan dilakukan apabila kandungan sudah cukup lanjut usianya. Nah, misalnya 5 bulan ke atas. Tapi apabila kandungan itu membahayakan jiwa si ibu, biasanya aborsi dapat diterima. Nah, banyak pihak yang menentang aborsi karena dipandang sebagai pembunuhan, tetapi ada juga pihak yang setuju. Yang ketiga, eutanasia. Apa itu eutanasia? Eutanasia merupakan praktek yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Jadi, eutanasia sendiri ini terbagi dua, ada yang aktif dan yang pasif.
Eutanasia aktif yaitu ketika seorang pasien meminta sendiri agar segala perawatan yang diberikan padanya itu dihentikan. Misalnya karena ia sudah tidak mau menderita lebih lama lagi, atau mungkin dia memikirkan biaya pengobatan di rumah sakit. Sehingga ada eutanasia yang dilakukan dengan sengaja menyuntikkan zat beracun yang mematikan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Yang kedua, eutanasia pasif, yaitu keluarga pasien sendirilah yang meminta agar memberhentikan seluruh proses perawatan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apa arti tindakan ini? Nah, dalam bukunya Karl Barth pernah menulis tentang hal ini. Jadi dia bertanya ya, dalam proses ini kita perlu menyelidiki apakah kita sedang mencoba menyabut nyawa yang Tuhan ingin pertahankan, ataukah justru menahan-nahan nyawa yang Tuhan ingin cabut. Nah, hal ini dalam kasus Terry Schiavo ya, yang mengalami koma 15 tahun, jadi dari tahun 90 sampai 2005 ya. Pada saat itu suaminya ingin menghentikan semua perawatan medis yang diberikan. Sementara orang tua Terry ini menolak hal tersebut. Mereka mengklaim bahwa Terry masih dapat berkomunikasi. Tandanya ia masih hidup. Sementara dokter menyatakan kemungkinan Terry pulih sangat kecil. Gerak-gerik dan suara yang dikeluarkan hanyalah gerak refleks saja, bukan tanda-tanda kehidupan. Nah, kasus ini menjadi sangat menonjol karena melibatkan Gubernur Florida ya pada saat itu, atau Presiden George Bush dan Paus. Nah, anak-anak, ketiga kasus ini ya menggambarkan bagaimana manusia mencoba mengakhiri hak hidup yang diberikan oleh Allah. Tujuannya sebenarnya ya hanya ingin menolong mengakhiri penderitaan manusia, misalnya eutanasia tadi. Nah, dari ketiga kasus yang sudah kalian dengarkan tadi, ya, menurut Anda bagaimana keterkaitan perdebatan ketiga kasus tersebut dengan hak Allah sebagai pemberi kehidupan pada umat manusia? Ya, bagaimana pendapatmu tentang ketiga kasus tersebut? Kan ada yang pro, ada yang kontra, atau ada yang menerima atau yang tidak. Bagaimana pendapatmu tentang perdebatan hak hidup tersebut? Anak-anak, dan akhirnya kita menyadari bahwa kewajiban manusia itu punya kewajiban terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Karena Tuhan itu tidak hanya mengaruniakan hak saja, tetapi juga kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita. Manusia diciptakan sebagai makhluk rasional, bermoral, spiritual, sehingga dengan sendirinya dia punya tanggung jawab moral. Nah, kebebasan atau kemerdekaan sejati itu terwujud dalam tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam Galatia 5 ayat 13, di sana Rasul Paulus menuliskan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Anak-anak, jika ada hak asasi, maka ada kewajiban asasi sebagai seorang remaja Kristen. Karena kita adalah orang Kristen yang telah ditebus atau telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita punya tuntutan untuk hidup sebagai manusia yang merdeka, remaja yang merdeka, bebas dari perhambaan dosa. Kehidupan sebagai manusia merdeka harus diimbangi dengan tanggung jawab. Nah, tugas yang terakhir adalah yang keempat, tuliskan masing-masing 3 contoh tanggung jawabmu sebagai seorang remaja Kristen di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kelima, buatlah sebuah poster elektronik yang berisi seruan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan demokrasi, kemudian upload di media sosial, misalnya Facebook atau Instagram. Jangan lupa ya untuk tag ibu dalam rangka penilaian. Jadi yang dinilai adalah
kreativitas poster yang pertama. Yang kedua adalah isi dari poster tersebut. Silakan dicantumkan namamu di sana. Jangan ambil poster yang ada di Google ya, tetapi usahakan untuk buat sendiri, karena kalau yang dibuat sendiri bisa dikaitkan juga dengan ayat-ayat Alkitab yang mendukung atau yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia atau demokrasi. Untuk waktunya nanti akan Ibu share melalui Google Classroom, kalian bisa baca di sana. Anak-anak, ini ada contoh poster yang Ibu ambil di internet ya, tapi harapannya bahwa kalian buat posternya sendiri, sehingga bisa dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab seperti yang Ibu maksud dalam penugasan kita. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan materi hari ini. Ada beberapa hal yang kita perhatikan, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada semua umat manusia. Allah tidak hanya mengaruniakan hak asasi, tetapi juga kewajiban asasi. Karena ketika Allah menciptakan manusia dan mengaruniakan hak asasi, itu akan diikuti dengan tanggung jawab moral kita kepada sesama manusia dan alam sekitar. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang bermartabat. Dalam kehidupannya sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki 3 hubungan unik. Yang pertama hubungan manusia dengan Allah, yang kedua hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga hubungan manusia dengan alam sekitar. Terima kasih anak-anak telah menyimak materi kita pada hari ini. Apa yang sudah Ibu sampaikan kiranya diperhatikan dengan baik, dan tugas-tugas yang ada di dalam video ini dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan telah menyertai kami dari awal sampai selesainya pembelajaran kami, untuk kami memahami bahwa demokrasi dan hak asasi manusia itu adalah pemberian Allah di dalam kehidupan kami, sehingga sebagai remaja kami punya tanggung jawab moral terhadap sesama dan alam sekitar. Bapa di sorga, mampukan kami untuk menjawab dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kami masing-masing. Kehidupan kami serahkan kepadamu ya Bapa di sorga. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.